Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Alkitab kita bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacakan firman Tuhan ini sebagai dasar renungan bagi kita malam hari ini. Sudah menemukan Bapak Ibu, ada di atas ya Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, ketika kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini yang perlu kita catat Bapak Ibu. Bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Siapa yang diantara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dari sejak kita bayi sampai kita besar ini, saya pikir kita sering melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Termasuk juga saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin saya tidak sadar saya melakukan kesalahan. Itu yang perlu kita sadari, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Yesus datang di dunia ini karena kasihnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Allah itu disebut kasih. Makanya ketika kita membaca ayat ini, maka Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Yesus, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, atau dirinya sendiri, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Perhatikan baik-baik, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang apa? Yang percaya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Alkitab mencatat bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anaknya itu, kepada Yesus Kristus, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Banyak orang berkata, Pak, saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga sebab ada pepatah itu ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Tapi saya mau ingatkan, menuju ke Roma bisa kita lewat mana saja. Tapi menuju sorga hanya satu jalannya, yaitu Kristus. Itulah kabar gembira bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya ya, kalau kita diberikan pilihan untuk memilih, ngapain sih saya ada malam ini? Lebih baik saya di rumah, saya masak gorengan. Tapi saya mau ingatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada saya, kepada kita semua, supaya kita tidak binasa. Karena upah dosa itu adalah maut. Alkitab mencatat, upah dosa adalah maut. Tidak ada yang tidak maut ketika kita melakukan dosa, tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Itu yang perlu kita cermati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang saya sampaikan kepada kita malam hari ini, biarlah menjadi gambaran dalam kehidupan kita, bahwa saya ini siapa sih di mata Tuhan? Saya ini siapa sih di mata Allah, sehingga Dia mau turun ke dunia, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Saya ini siapa sehingga Sang Pencipta itu datang menebus saya, memulihkan saya. Sayalah hanya debu tanah yang sering kali menyedihkan hati Tuhan, yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya. Terkadang sadar tidak sadar tapi kita menyedihkan hati Tuhan. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari gembala-gembala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena mereka menemukan kasih itulah, makanya mereka begitu antusias dalam menyambut Natal. Siapa yang antusias menyambut Natal? Siapa yang di rumahnya sudah mulai masak, sudah buat kue, tapi malam hari ini siapkanlah hati kita. Seperti tadi yang didoakan oleh Ibu Dewi, bahwa bukan hanya kita mempersiapkan makanan saja, tetapi kita harus mempersiapkan hati kita. Karena Kristus mau hadir dalam hati kita. Kristus mau hadir untuk menebus kita. Itulah sebabnya kita harus bersukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita akan belajar dari gembala-gembala yang luar biasa. Mereka bisa dipakai Tuhan karena kasih Allah itu. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Lukas. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Ini kemarin sudah dikhotbahkan oleh Pak Sarman, tapi saya mau ulang kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Ayat yang ke-13 saya membacakannya dan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14, di ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Silakan ayat 14. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 3-2 ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, kasih Allah mengubah gembala-gembala. Gembala-gembala pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak tinggal di rumah. Artinya orang-orang yang dipekerjakan oleh orang-orang kaya. Buktinya mereka di mana? Tinggal di padang gurun, menjaga domba. Artinya mereka orang rendah, mereka orang yang tidak terpandang, mereka orang yang bisa dihina, mereka orang upahan yang tidak punya uang, yang tidak punya segalanya. Tetapi Alkitab mencatat malaikat Tuhan datang kepada mereka. Mari kita menyediakan hati kita ya Bapak Ibu. Mungkin di hari Natal ini tidak seperti Natal-Natal yang sudah kita lalui. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mau menyapa kita dan memberitakan kabar baik itu kepada Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Natal, maka yang pertama yang kita pelajari adalah ada kegembiraan. Perhatikan ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Artinya bukan hanya 1-2 ya Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat bala tentara sorga besar. Jumlahnya besar. Tidak ternilai. Tidak ada nilainya tidak bisa dijumlahkan, namanya besar. Alkitab mencatat malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Apa yang Alkitab berkata? Apa kerjaan mereka? Memuji Allah. Ada pujian yang lahir ada kegirangan besar yang lahir dari hati malaikat itu. Kenapa malaikat itu membawa kepada gembala? Supaya gembala-gembala itu terhibur. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengarkan kabar sukacita, Bapak Ibu sukacita enggak? Terhibur enggak? Senyum enggak? Oh senyum dong. Apalagi kalau dibilang, Ma sudah transfer loh Ma. Si A sudah transfer Ma di rekening. Wah langsung gembira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gajian kita sudah bulan berapa gitu ya. Pasti menunggu gajinya ini. Kapan ini gajian? Ketika masuk ada kegembiraan enggak? Gembira. Itulah sebabnya malaikat itu menghibur para gembala. Menyampaikan kabar baik kepada gembala. Sambil mereka memuji Allah. Katanya apa? Di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepada dia. Biarlah di momen Natal ini besok ya kita menikmati hari Natal. Tanggal 25. Biarlah hati kita gembira. Jangan kita gembira karena kita melihat roti.
Ya kan? Roti ada di meja, kita gembira. Jangan sampai kita gembira karena ada minuman-minuman di atas meja ketika kita bertamu. Tetapi kita bertamu karena kita sudah mendengarkan kabar yang gembira, yaitu Yesus datang karena dia mengasihi kita. Jangan sampai datang ke rumah siapa gitu ya, kita melihat apa yang ada. Enggak, tapi kita ucapkan, engkau adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya. Jangan besok karena kita enggak lihat roti di tempatnya siapa gitu, ibu menjelaskan pula enggak ada roti di tempatnya si Juan. Ya udahlah, saya tidak mau datang ke tempat Juan. Ngapain? Tidak ada roti di sana, tidak ada kue di sana, tidak ada minuman yang bisa diminum dan segala macam. Enggak Bapak Ibu, kalau kita hanya bergantung dengan itu, maka makna Natal kita bergeser. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Harusnya kita bergembira, bersukacita, senyum. Kepada anak-anak kita melemparkan senyum. Kepada ibu-ibu juga lemparkan senyum kepada suami. Begitu juga anak-anak. Jangan sampai di hari Natal gara-gara tidak beli baju baru, mama yang jadi korban. Pak Gembala aja enggak beli baju baru. Ini baju lama ini Bapak Ibu. Saya lihat di lemari tadi enggak pernah dipakai. Saya pakai aja sekalian. Ya kan Bapak Ibu. Sekali setahun dipakai ini baju ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kegembiraan. Ada kegembiraan di sorga. Dan ada damai di bumi. Makna kelahiran Yesus harus hidup kegembiraan dalam hati kita. Pulang dari tempat ini jangan sedih Bapak Ibu. Dan berkata kepada suami, Pak, Ma, kita bersyukur kita bisa menikmati malam Natal. Di mana Maria dan Yusuf sedang berjuang. Di mana Maria sedang berjuang nahan sakit perut ketika dia melahirkan Yesus. Tapi di malam ini kita harus bergembira karena kabar itu telah sampai kepada saudara dan saya. Itulah kasih Allah yang besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pulang-pulang dari tempat ini mukanya, biarlah dunia memandang rupa, tapi Tuhan tidak pernah memandang rupa Bapak Ibu saudara dan saya. Yang kedua yang kita pelajari, tidak lama-lama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang penting kita pulang dengan sukacita. Yang kedua, ketika gembala-gembala itu mendengar, mereka tidak pasif. Mereka bukan hanya duduk diam, tapi mereka pergi mencari. Yang kedua adalah ketika mereka mendengar, mereka bertindak. Mari kita melihat ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Ayat 15, Bapak Ibu, ketika kita melihat, ketika mereka mendengarkan bala tentara sorga itu bernyanyi, malaikat itu meninggalkan mereka, maka gembala-gembala itu bertindak. Namun disayangkan banyak sekali orang, ada yang yang hanya kelihatan di gereja pas hari Natal. Tapi bersyukur di gereja kita ini enggak ada Bapak Ibu. Gereja-gereja lain penuh itu bangkunya. Gak tahu semua orang-orangnya dari mana. Iya kan? Kalau biasanya Bapak Ibu kita ibadah biasa 50 orang. Tiba-tiba di hari Natal bisa sampai 100. Gak tahu kemana itu orang. Setelah selesai Natal, mau ke tahun baru gitu ya. Tahun baru masih ada orang-orang seperti itu. Tapi setelah selesai tahun baru, kembali 50 itu gereja. Gak tahu kenapa. Jadi mereka hanya ibadah di hari-hari besar. Tapi enggak. Kita harus mencari dengan sungguh-sungguh. Kita bertindak. Ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Artinya gembala itu mereka meninggalkan domba-domba yang ada ini. Mereka tinggalkan itu. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka hanya demi mencari anak itu. Mereka tinggalkan domba ini, mereka pergi ke Bethlehem mencari Yesus. Apa yang terjadi di sana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita susah meninggalkan apa yang menurut kita enak ya Bapak Ibu ya. Apalagi tanggung jawab. Kira-kira gembala ini ketika mereka meninggalkan domba itu, kalau ada pencuri, hilang gak? Bisa hilang. Kalau ada binatang buas, bisa dimakan gak binatang buas? Bisa Bapak Ibu. Tapi karena dia tahu juru selamat telah lahir bagi dia, maka dia pergi meninggalkan domba-domba itu. Dia mencari juru selamat itu. Mereka bertindak. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan
kepada kita. Artinya mereka bertindak Bapak Ibu. Ada tindakan dari mereka. Natal kalau hanya kita pasif, kita tidak menyambut dalam hati, roh kita, jiwa kita, Tuhan berikanlah tubuh kita ini sebagai kado yang terbaik kepada Tuhan. Kita imani bahwa meskipun kita bukan seperti gembala, kita mungkin pekerjaannya seperti kerja di perusahaan-perusahaan, tapi bersyukur di malam ini Bapak Ibu Saudara dan saya memberikan hati, ya Bapak Ibu ya, memberikan hati mencari anak itu. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini buktinya bahwa juru selamat itu telah lahir bagi kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf. Di ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi gembala itu bertindak. Apa yang mengikat kita Bapak Ibu? Jangan sampai yang mengikat kita itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Banyak anak-anak muda, anak-anak muda, ketika dia belum pacaran, dia rajin ke gereja. Tapi ketika dia sudah pacaran, dia sudah kenal cewek gitu ya, hari Minggu dijadikan waktunya mereka jalan-jalan. Salah enggak? Sebenarnya sih enggak. Tapi saya mau ingatkan, itu adalah bagian kamu tidak menghormati Sang Pencipta. Kalau menurut kita enggak apa-apa lah Pak, namanya anak muda, masa muda, belajar dong dari Juan. Juan kan enggak mau pacaran, langsung nikah aja nanti. Dia kasih kita undangan. Iya kan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Iya, tiba-tiba enggak punya pacar, tapi menikah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya, itu lebih bagus daripada gara-gara pacaran ganggu kerjanya. Kita putus aja. Tiba-tiba kita dengar ada yang lompat dari jembatan Mahakam. Ngapain? Karena diputusin pacar. Apa yang mengikat kita? Sehingga membuat kita tidak tertarik kepada Tuhan. Sehingga membuat kita tidak tertarik kepada gereja. Sehingga membuat kita tidak tertarik dalam pelayanan. Tinggalkan itu. Itu yang Tuhan kehendaki. Ada harga yang mereka bayar. Gembala-gembala itu ketika mendengarkan tentang Yesus, mereka meninggalkan domba-domba itu. Artinya mereka berani membayar harga. Dalam hidup ini juga Bapak Ibu, ayo kita harus berani membayar harga. Yang terakhir, jangan lama-lama, nanti gak bisa masak di rumah. Ya Bapak Ibu ya, ini malam buat masak ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, udah siapkan kompor, gas, apa lagi? Daging udah disiapkan kan? Kue, pentolan semua ada di rumah besok sampai tanggal 31. Setelah itu kembali lagi kepada rutinitas. Saya mau ingatkan, saya mau tekankan, jangan hanya siapkan kue di rumah, tapi siapkanlah hati kita menyambut juru selamat. Damailah kepada orang-orang yang mungkin melukai hati saudara, suami saudara, istri saudara, famili, bapak, siapapun, berdamailah dengan mereka. Karena Alkitab mencatat damai sejahtera di bumi. Bukan hanya di sorga ada damai sejahtera Bapak Ibu ya, tapi di bumi. Siapa yang bisa mewujudkan damai sejahtera itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat tadi, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, ketika mereka gembala-gembala itu, ketika mereka keluar dari rumah Maria dan Yusuf di mana anak itu dibaringkan. Di ayat yang ke-20 kita bisa melihat Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ayat yang ke-20 dek boleh ditampilkan. Ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jangan sampai di hari Natal ini persungutan yang ada di dalam hati kita. Bersungut-sungut kita. Tapi gembala ketika mereka melihat Yesus. Artinya ketika Yesus lahir dalam hati kita. Ketika Yesus ada dalam hati kita. Maka kita wajib memuji
Tuhan. Wajib kita memuji Tuhan. Pak, sedih aku Pak. Aku gak dikasih uang Pak. Besok Pak, aku lihat tetangga. Ini sekarang. Tapi saya ingatin kepada saudara dan saya. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Marilah kita puji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan itu sebenarnya Bapak Ibu. Ada kekuatan tersendiri di dalam hati kita. Ada kekuatan tersendiri yang terselubung dalam hati kita. Betul Bapak Ibu. Ada ruang yang kosong di dalam hati kita ini. Yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Gembala itu mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Gembala itu tidak berkata, aduh kamu udah lahir ya. Yesus sudah lahir ya bagi kamu. Tapi ada pujian yang lahir dari gembala-gembala itu. Dan memuliakan Allah. Mereka kembali dengan pujian. Bapak Ibu, ada orang-orang yang berkata demikian. Ada satu cerita. Dan ini kenyataan Bapak Ibu. Ada satu anak Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Pendetanya bilang begini. Apa yang kamu perkatakan akan terjadi dalam hidupmu. Tiba-tiba pendeta ini dia pulang. Dia pulang ke rumahnya. Dia melihat tanah kosong yang bagus dijadikan buat gereja. 3 tahun dia berdoa. Setiap dia lewat tanah itu dia berdoa. Dalam nama Yesus tanah ini akan menjadi tempat gereja. Dalam nama Yesus tanah ini akan menjadi tempat gereja. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Bapak pendeta ini gila nggak? Mungkin kalau dilihat orang, ini Bapak pendeta ini jangan-jangan kurang waras. Kenapa? Karena setiap dia lewat tanah itu, dia nggak tahu siapa yang punya, dia nggak tahu milik siapa itu tanah. Cuman dia berdoa, ini strategi ini Tuhan buat bangun gereja, biar jemaatmu bisa beribadah di sini dalam nama Yesus. 3 tahun dia berdoa demikian. Artinya Bapak pendeta ini, kalau dipikir-pikir secara manusia, capek nggak? Capek. Tiba-tiba Bapak pendetanya dia bawa motor. Karena dia berdoa, kasihkan berdoa dalam nama Yesus. Motornya ketabrak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak pendeta ini celaka. Masuk rumah sakit. Kata orang, bagaimana saya sudah berdoa, ini tanah harus menjadi tempat bangunan gereja. Keluar pendetanya masuk rumah sakit, gimana mau bangun gereja? Tanahnya belum dikasih ke dia. Cuma hanya berdoa dalam nama Yesus. Tanah ini bisa buat gereja, bagus buat gereja. Gembalanya kecelakaan Bapak Ibu dikasih itu. Dia perkatakan terus selama 3 tahun. Tiba-tiba ada orang yang datang jenguk dia di rumah sakit. Dia bilang begini. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta jatuh? Jemaat kan biasanya begitu kan. Kalau kita melihat orang sakit kita tanya, kenapa Pak? Kok bisa jatuh? Dia cerita, Pak, tadi itu saya lewat tanah kosong di sebelah ini. Saya berdoa, mata saya melirik sana, saya gas motor. Makanya saya jatuh. Saya bilang ini bagus buat gereja. Tahukah saudara, orang yang datang menjenguk dia itu adalah orang yang punya tanah itu. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta perlukan tanah itu, pakailah buat gereja. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, mungkin hari ini Anda belum mendapatkan jawabannya. Itu pujian yang lahir dari hati ini. Itu jadi kenyataan Bapak Ibu yang dikasih itu. Meskipun secara manusia, pendeta itu mengalami kesakitan. Sakit. Masa Tuhan baru jawab dia harus ke rumah sakit dulu. Baru Tuhan jawab. Cara Tuhan itu berbeda-beda. Itulah sebabnya jangan pernah meragukan Tuhan. Dia hadir dalam hati saudara dan saya. Itulah kami di pastori Bapak Ibu. Saya bilang sama Ibu Gembala. Perkatakanlah hal-hal yang baik. Gak usah hal-hal yang jelek terus menerus. Perkatakan hal-hal yang memberkati kita sendiri. Jangan mengutuk diri sendiri. Seperti gembala ini. Mereka pergi memuji Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang. Biarlah Yesus sudah lahir dalam hati kita. Malam ini. Malam di mana Yesus Allah membuktikan kasihnya bagi Bapak Ibu. Melalui anaknya Yesus Kristus kelahirannya. Biarlah setiap kita pulang dari tempat ini. Membawa kabar sukacita di Natal ini. Supaya hari Natal besok menjadi Natal yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Saya minta kepada pemain musik untuk ke depan.
Bapak Ibu, kita berdoa sejenak di hari Natal ini. Apakah di hari Natal ini kita bersungut-sungut? Atau di hari Natal ini kita merasa Tuhan tidak baik